Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno merupakan seorang pemikir yang menjadikan pemikirannya sebagai dasar filosofi dan metode perjuangan untuk merebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sahabat suluh muda, Bung Karno dengan keunikannya memang selalu menarik untuk dibahas dari berbagai aspek, terutama dari aspek pemikirannya. Setidaknya dari sosok Bung Karno, kemudian kita temukan 3 dimensi ajaran atau pemikiran besar. Apa sajakah 3 ajaran itu? Berikut penjelasannya menurut suluh muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Ajaran sosionasionalisme Bung Karno. Dalam artikel berjudul Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi tahun 1932, Bung Karno menegaskan bahwa landasan sosionasionalisme Indonesia adalah kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan kutipannya bahwa nasionalisme haruslah mencari selamatnya manusia. Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan. Kelanjutan dari artikel itu, Bung Karno mengatakan, nasionalis sejati yang cintanya tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat. Nasionalis haruslah menolak segala paham yang sempit budi. Nasionalisme sejati bukan semata-mata suatu tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti. Jadi, sosionasionalisme Bung Karno yang sepaham dengan pemikiran Mahatma Gandhi ini adalah nasionalisme yang mengorganisir bangsa-bangsa untuk hidup sederajat dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Bung Karno juga memastikan bahwa nasionalisme Indonesia sesungguhnya berbeda dengan nasionalisme Eropa. Dalam buku Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, Bung Karno menegaskan bahwa nasionalisme Eropa ialah suatu nasionalisme yang bersifat menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi, dan nasionalisme semacam itu akhirnya pastilah binasa. Penjelasan Bung Karno ini merujuk pada sejarah kelahiran nasionalisme Eropa yang berkaitan erat dengan kepentingan kaum merkantilis pedagang Eropa untuk mencari bahan baku di luar Eropa bagi kepentingan ekonomi mereka, yang kemudian memicu ekspansi bangsa-bangsa Eropa ke seluruh dunia, lalu melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Bung Karno mengatakan, cita-cita sosionasionalisme adalah memperbaiki keadaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna. Tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada lagi kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang sengsara sebagaimana gagasan besar Marhaenis. Gagasan sosionasionalisme Bung Karno ini kemudian terwujud dalam konsep berdikari di atas kaki sendiri atau yang akrab kita kenal dengan berdikari. Ajaran sosiodemokrasi Bung Karno. Jika ditelaah lebih jauh, maka sosiodemokrasi yang dimaksud Bung Karno ini lahir karena ajaran sosionasionalisme, sehingga konsep berdikari dalam ajaran sosiodemokrasi adalah menegaskan 2 hal, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, sebuah kombinasi nilai yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, sosiodemokrasi adalah pembentukan kekuasaan politik di tangan rakyat dan kepemilikan alat-alat produksi di tangan rakyat itu sendiri, sehingga hal ini tampak seperti ajaran Karl Marx yang menciptakan masyarakat tanpa kelas. Sosiodemokrasi sebagai ajaran, Bung Karno sebetulnya ingin menciptakan sebuah horizon politik yang berbeda dengan berbagai revolusi nasional di negara-negara lain. Di banyak negara, revolusi nasional berakhir pada kemerdekaan kaum borjuis nasional. Alhasil, kaum borjuis nasional yang tampil sebagai penguasa sekaligus penindas baru. Sebaliknya, Bung Karno hendak menciptakan revolusi nasional yang diperjuangkan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Tentunya rakyat di sini adalah seperti yang digambarkan dalam ajaran Marhaenis. Inilah yang menjadi beda antara sosial demokrasi Bung Karno dengan sosial demokrasi ala negara-negara revolusi barat. Sayangnya, seperti yang kita saksikan, ajaran-ajaran Bung Karno nyaris tenggelam di negerinya sendiri. Hal ini dilihat dari banyaknya kaum intelektual yang mengutip pemikiran Bung Karno, namun tak mampu mengelaborasi konsep sosiodemokrasi ke dalam bentuk yang lebih real. Alhasil, ajaran-ajaran Bung Karno hanyalah tampak sebagai slogan-slogan belaka. Ajaran ketuhanan Bung Karno. Bagi kita sebagai pembaca, memahami ajaran ketuhanan Bung Karno sebagai konsep adalah bagaimana Bung Karno membangun jembatan antara Islam dan kebangsaan. Suatu ketika dalam wawancara Cindy Adams, Bung Karno mengatakan, bangsa Indonesia dilahirkan untuk mengabdi kepada Tuhan. Tidak menjadi soal jalan kepercayaan mana yang kami lalui. Kami mengakui hanya kekuasaan Tuhanlah yang dapat membuat kami bertahan melalui abad-abad penderitaan kami. Kami adalah bangsa agraris, dan apa yang membuat segalanya tumbuh? Tuhan yang Maha Pencipta. Kami menerima ini sebagai kenyataan hidup. Hal ini menjadi bukti bahwa Bung Karno sendiri menjadikan nilai-nilai agama sebagai inspirasi dalam merumuskan berbagai prinsip dalam bernegara. Semua itu kemudian tercermin dalam pidato 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal dengan pidato lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan, marilah kita di dalam Indonesia yang kita susun ini sesuai dengan prinsip kelima daripada negara kita, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah prinsip ketuhanan yang kemudian membawa bangsa Indonesia ini menemukan jati dirinya sendiri sebagaimana tercermin dalam sila ke-1 Pancasila. Ajaran ini pun menjadi relevan karena sesuai dengan latar belakang bangsa Indonesia yang pluralis. Dalam buku Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, terlihat jelas Bung Karno memaknai Islam sebagai suatu ideologi yang progresif, yang anti penindasan, anti penjajahan, dan anti eksploitasi. Sehingga Bung Karno sendiri tak mengindahkan pemahaman Islam yang jumud dan tidak progresif, atau pemahaman Islam yang mengakomodasi tahayul belaka. Pemahaman seperti inilah yang nantinya melahirkan buku Islam Sontoloyo, sebuah buku yang mengkritisi kelompok Islam yang tidak mengindahkan semangat dari ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, cakrawala berpikir Bung Karno tidak terbatas pada suatu paradigma religiositas keislaman semata. Artinya, Bung Karno juga mempelajari ajaran-ajaran teologis lainnya yang hidup dalam alam pemikiran masyarakat Nusantara. Hal ini dilakukan Bung Karno semata untuk memperkaya keyakinannya akan Sang Kholik. Sahabat Suluh Muda, untuk mengetahui jejak keislaman Bung Karno lainnya, ada sebuah buku yang recommended bertajuk Ensiklopedia Keislaman Bung Karno. Buku ini memberikan gambaran utuh mengenai pemikiran Bung Karno tentang Tuhan, Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, dan nilai-nilai Islam, serta kontribusi Bung Karno terhadap Islam. Pada akhirnya, kita menyimpulkan bahwa Bung Karno adalah seorang pemikir yang pikirannya penuh dinamika. Pikiran-pikirannya tentang Islam sangat hidup, begitu inspiratif, dan merupakan bagian dari kebangkitan kembali pemikiran-pemikiran Islam sedunia, walaupun dalam beberapa bagian sulit bagi kita menerimanya.